Ada beberapa elemen di funnel builder orderonline.id. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan satu persatu ya. Jadi pertama-tama silahkan tambahkan dulu section baru di halaman Anda. Elemen pertama yaitu heading. Heading ini biasanya digunakan untuk teks-teks yang sifatnya judul ya. Teman-teman bisa langsung edit di sini. Saya coba. Bisa juga di styling langsung di bagian preview ini, seperti bold, italic, dan strike through ya. Lalu setiap elemen bisa diedit lebih lanjut ya dengan cara klik icon pensil yang ada di box biru ini. Jadi seperti ini. Klik icon ini, maka teman-teman akan melihat beberapa settingan-settingan yang bisa kita apply ke elemen heading ini. Konten ini fungsinya sama untuk mengganti isi dari teks ya, sama dengan teman-teman mengedit di bagian preview ini. Lalu HTML tag ini fungsinya untuk SEO ya, untuk optimasi SEO, karena crawler dari search engine itu membaca sampai ke HTML tag untuk dapat membedakan judul, subjudul, dan paragraf ya. Lalu alignment ini berfungsi untuk mengatur alinea teks ya. Ada rata kiri yang sekarang digunakan, rata tengah, rata kanan, dan bisa justify. Lalu teman-teman bisa memilih jenis font di bagian font family ini. Di sini ada cukup banyak pilihan font family. Silahkan teman-teman pilih font yang teman-teman sukai. Saya akan coba apply Roboto di teks saya ya. Oke. Lalu selanjutnya ada font weight untuk mengatur ketebalan dari teks teman-teman. Dari mulai tipis sampai dengan paling tebal ya, teman-teman bisa pilih di font weight sini. Teman-teman dapat mengganti ukuran font teman-teman di bagian sini ya. Bisa pakai slider seperti ini atau bisa input angkanya aja langsung. Di sini ada beberapa satuan nih, ada px, ada im, ada rem. Tapi yang umum digunakan itu adalah pixel, px atau pixel ini ya. Lalu warna dari teksnya bisa diganti di bagian sini ya, di bagian text color. Silahkan teman-teman ganti dengan warna yang teman-teman akan gunakan. Oke. Lalu line height ini fungsinya untuk mengatur jarak atas bawah antar teks ya. Jadi saya contohkan dengan orderonline.id. Nah, teman-teman bisa atur jarak atas bawah antara kalimat ini dengan line height ini ya. Kita ganti ke px dulu agar jaraknya tidak terlalu besar. Kita coba input ya, atau enggak langsung di slider saja. Nah, jadi jarak atas bawahnya diatur dengan line height ini. Oke. Teman-teman juga bisa mengatur bayangan dari teksnya ya, bisa membuat teksnya ada bayangannya dengan mengaktifkan toggle ini ya, seperti ini. Teman-teman bisa atur warnanya juga yang ingin teman-teman gunakan. Bisa misalnya saya pilih merah yang lebih tua ya. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman bisa atur arahnya dengan slider ini ya, seperti ini misalnya. Dan kejelasannya juga bisa teman-teman atur. Nah, kira-kira seperti itu. Saya matikan lagi ya shadownya agar tidak tabrakan. Lalu background dari teks yang teman-teman buat juga dapat diberi warna ya. Misalnya memang ada keperluan untuk memberi warna bagian belakang teksnya, bisa teman-teman lakukan di bagian background color ini. Saya akan beri warna kuning ya. Seperti ini misalnya. Lalu selanjutnya ada background image.
Background image ini fungsinya untuk memberikan gambar di belakang teks. Mirip seperti yang color tadi, cuma ini dengan gambar, itu aja. Saya coba pilih ya. Nah, seperti ini. Jadi di belakangnya jadi ada gambar ya. Untuk bisa memahami bagian background repeat ini, saya perlu set dulu background size-nya. Saya coba rubah menjadi konten. Nah, background-nya jadi hanya menjadi seperti ini ya. Karena dia tidak ditujukan untuk mengcover semua areanya. Seperti itu. Lalu, background repeat ini maksudnya adalah settingan kita untuk mengatur pengulangan background-nya. Jika no repeat, background hanya akan ditampilkan satu kali seperti ini. Tapi jika teman-teman pilih repeat, background akan ditampilkan berulang ke samping dan ke bawah. Lalu repeat X, background ditampilkan berulang ke samping ya. Jadi kalau ini ke bawah, dia tidak ada backgroundnya. Tapi dia membesar. Oke. Dia tidak mengulang atas bawah ya. Oke. Jika teman-teman rubah jadi repeat Y, dia tidak mengulang ke samping, tapi dia mengulang ke bawah. Kita coba lagi. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Muncul lagi gambar di bawahnya. Seperti itu. Posisi start dari background juga bisa teman-teman tentukan ya. Apakah mau mulai dari tengah-tengah atau dari atas kiri. Kita lihat dengan no repeat dan konten yang secukupnya saja. Jadi jika di set ke atas kiri, dia akan memulai background dari sini, dari atas kiri ya, dari pojok atas kiri. Tapi jika dia mulai dari kanan atas, dia akan memulai dari kanan atas. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa set posisi backgroundnya dengan background position ini. Oke. Lalu saya akan cabut backgroundnya dan akan saya delete kontennya. Selanjutnya ada border type. Border type ini fungsinya untuk memberikan kotak ya di sekitar si teksnya. Jadi kalau teman-teman pilih solid, dia akan keluar kotak nih. Dan ini teman-teman bisa pilih beberapa jenisnya. Kayak dot itu titik-titik. Kalau dash itu garis-garis ya. Saya coba dengan dash ini. Lalu warnanya juga bisa teman-teman atur. Border width ini fungsinya untuk mengatur ketebalan si bordernya, garisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menebalkan yang bagian atas, silahkan ketik di top ini angka yang ingin teman-teman gunakan, misalnya yang terasa 35. Nah, dia jadi besar-besar seperti ini ya. Jadi besar-besar seperti ini. Lalu teman-teman bisa kecilkan lagi misalnya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya samaratakan ya. Oke. Lalu border radius ini fungsinya untuk menumpulkan sudut dari border ini ya. Saya coba ganti dulu jadi solid biar kelihatan. Dan ukurannya akan saya ganti jadi 5. Nah, saya set border radiusnya dengan slider saja. Nah, jadi dia akan menjadi tumpul seperti ini ya, jadi bulat gitu. Lalu selanjutnya padding fungsinya untuk mendorong area dalam teks ya. Dari sini contohnya itu adalah jarak antara garis ini sama teksnya. Saya beri contoh, misalnya saya akan mendorong teksnya ke sebelah kanan. Saya akan tambahkan padding di left ya. Saya kasih 35. Nah, dia jadi mendorong ke sebelah kanan. Dia memberikan jarak di kiri, di area dalam, jarak antara border sama teksnya.
Lalu saya juga akan memberikan jarak atas dan bawah ya. Saya cukup isi angka yang sama dari atas dan dari bawah. Top, right, bottom. Oke. Seperti ini. Lalu margin fungsinya sebetulnya mirip dengan padding, tapi fungsinya adalah mendorong area luar ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita tambahkan dulu marginnya yang top ya. Kita kasih 35. Sorry, ininya saya ganti jadi px. Saya kasih 50 deh kalau gitu. Nah, jadi margin itu adalah jarak antara garis titik-titik ini dengan bordernya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Fungsinya mirip dengan padding. Teman-teman tambahkan di bawah, dia juga akan beri jarak di bawah. Seperti itu. Selanjutnya ada bagian responsif ini ya. Settingan responsif ini fungsinya untuk menyembunyikan suatu elemen di device tertentu. Misalnya saya ingin menyembunyikan elemen ini di desktop, maka setelah elemennya jadi samar seperti ini, seperti di garis-garis seperti ini, dia tidak akan tampil di desktop ya teman-teman. Lalu sebaliknya, kalau misalnya saya nyalakan hide on mobile, dia tidak akan tampil di mobile tapi dia akan tampil di desktop. Oke? Jika dinyalakan dua-duanya berarti tidak tampil di mana-mana. Oke? Kita lihat di mobile dengan responsive mode-nya. Nah, dia diarsir seperti ini ketika saya preview di mobile. Saya kembalikan lagi. Fungsi selektor ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya ya sebetulnya. Namun selektor ini juga berfungsi ketika teman-teman ingin menggunakan custom CSS ya. Jadi berfungsi untuk memanggil elemen yang akan dipasangkan custom CSS seperti itu. Lalu ada box shadow. Ini fungsinya untuk memberikan bayangan dari kotak yang menampung teks ini ya. Kita coba nyalakan. Seperti sebelumnya, kita bisa pilih warnanya. Saya pilih hitam yang lebih pekat. Bisa pilih warnanya, lalu bisa pilih juga arahnya. Mau dikemanakan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita juga bisa pilih lagi kejelasannya. Dan besarannya ya. Saya akan lanjut ke elemen lain ya. Saya akan hapus dulu ini. Lalu paragraf. Paragraf ini berfungsi untuk menaruh teks yang sifatnya panjang ya, seperti deskripsi. Sama seperti heading juga, semua elemen yang bersifatnya memiliki teks bisa diedit langsung di bagian preview ini ya. Seperti ini. Oke. Paragraf memiliki teks editor yang lebih advance dibandingkan dengan heading ya. Jadi jika misalnya teman-teman hendak menggunakan bullet point di bagian paragraf, teman-teman bisa gunakan teks editor ini, seperti ini misalnya. Selanjutnya, settingan-settingan yang sudah saya jelaskan di bagian elemen heading ya, tidak akan saya jelaskan ulang. Teman-teman bisa menambahkan gambar yang teman-teman perlukan untuk berjualan ya. Silahkan upload gambarnya. Dan ini besarannya bisa teman-teman atur di sini ya. Max width ini. Oke. Lanjut. Teman-teman bisa menambahkan video yang teman-teman perlukan untuk berjualan juga di sini. Namun teman-teman tidak mengupload videonya di sini ya, melainkan di YouTube. Jadi nanti teman-teman edit elemen, lalu copy linknya di YouTube, paste ke sini, ke bagian sini ya. Videonya juga bisa teman-teman atur untuk autoplay, yaitu otomatis play sendiri.
untuk mute supaya tidak keluar suaranya, dan loop untuk mengulang-ulang ya. Lalu ini player control jika teman-teman tidak ingin ada kontrol seperti next atau volume atau speed di halaman landing page teman-teman. Oke. Lanjut ke carousel. Carousel biasanya digunakan untuk menampilkan varian produk ya, seperti warna misalnya. Silakan teman-teman upload gambar yang teman-teman butuhkan di sini. Saya tambah warna lain. Oke. Gambar ini bisa ditambah ya, diduplikat, juga bisa di remove ya. Lalu teman-teman juga bisa set apakah gambarnya autoplay, jadi slide-nya otomatis seperti ini, atau tidak autoplay. Berarti harus di slide otomatis dengan mengklik panah ini ya, arah panah ini. Saya kembalikan ke autoplay agar jalan otomatis karuselnya. Lalu di sini juga ada pilihan slide to show ya. Jadi teman-teman mau menampilkan berapa gambar sih dalam halaman ini untuk si carousel ini ya. Misalnya saya set kedua, dia hanya akan tampil 2. Tapi kalau saya set ke 4, dia akan tampil sekaligus 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita maju ke slider. Slider ini biasanya digunakan untuk menampilkan promo-promo, banner-banner promo di toko online Anda ya. Sama seperti carousel sebelumnya, kita bisa langsung aja tampilkan gambarnya dengan mengupload di sini ya. Coba saya pilih beberapa. Ya, cukup 3. Settingannya pun tidak beda jauh. Di sini ada autoplay juga, yang berarti dia ganti-ganti otomatis seperti ini ya. Kalau dimatikan, dia harus secara manual digantinya. Kita harus klik bagian sini, panahnya. Lalu ketika di autoplay, teman-teman harus memilih durasi per slide-nya ya. Jadi mau 5 detik atau 2 detik atau 1 detik sekalipun. Biasanya sih umumnya di 5 detik ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form. Form ini berfungsi untuk memanggil produk-produk yang sudah teman-teman miliki ya. Checkout page dari produk-produk yang sudah teman miliki di order online ya. Jadi kalau saya klik ini adalah list produk-produk yang sudah saya miliki di order online. Lalu saya klik, dia akan menampilkan checkout page yang sudah saya punya dari si produknya ya. Di sini ada mode nih. Modenya bisa page seperti ini, jadi dia ditampilkan di page atau dia pop up. Ketika pilih pop up, dia berubah jadi button, dan nantinya jika calon customer teman-teman klik, dia akan keluar pop up. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke page ya. Redirect to ini adalah halaman atau URL kemana nanti calon customer diarahkan setelah mengisi formnya ya. Jadi bisa ke defaultnya, alamat toko teman-teman di order online, atau custom domain ya. Di sini juga ada apply coupon, jadi teman-teman bisa langsung apply coupon pada form yang teman-teman tampilkan di landing page-nya teman-teman. Lalu button, seperti fungsi pada umumnya ya, digunakan untuk menaruh link. Tapi di sini teman-teman bisa secara manual menaruh linknya. Misalnya
Atau teman-teman bisa langsung browse page yang teman-teman miliki di funnelnya teman-teman ya. Checklist box ini untuk membuat linknya terbuka di tab baru ya. Nah, lalu ada button stylenya. Jadi teman-teman bisa atur nih si buttonnya itu mau normal seperti ini, yang si alignmentnya bisa diatur kiri kanan atau tengah, atau teman-teman bisa full width ya. Silakan atur sesuai kebutuhan teman-teman. Button ini juga bisa dibuat sticky ya teman-teman. Silahkan langsung aja nyalakan toggle sticky atau floating ini ya. Nah, maka buttonnya langsung bisa di preview sebagai button yang sticky ya. Saya kembalikan lagi. Selanjutnya ada WhatsApp button. WhatsApp button ini sebetulnya fungsinya sama seperti button yang sebelumnya, hanya berbeda di tujuan saja ya. Teman-teman bisa langsung input nomor admin salesnya teman-teman di sini, dan silakan isi welcome message-nya atau automatic message-nya ya. Terus selanjutnya ada divider. Nah, divider ini bentuknya hanya garis seperti ini, betul. Fungsinya biasanya saya gunakan untuk merapikan tulisan atau merapikan konten, misalnya seperti ini. Ya, agar lebih enak dibaca saja. Nah, divider ini bisa kita atur stylenya dan ukurannya ya. Saya coba besarkan dulu ukurannya. Nah, kalau solid ini dia bentuknya blok gini ya. Tapi kalau teman-teman ganti stylenya bisa berubah dia. Double atau dot misalnya. Nah, seperti itu. Warnanya juga bisa diganti, silahkan pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Dan lebarannya juga bisa diatur ya. Jadi misalnya ini kan 100% nih penuh dia, tapi misalnya teman-teman butuh cuma setengahnya saja gitu, silahkan digunakan sesuai kebutuhan teman-teman saja. Lalu setelah divider, selanjutnya ada link. Link ini fungsinya sebetulnya sama seperti button, hanya dia tidak dibungkus blok ya, jadi dia hanya teks biasa saja. Teman-teman bisa langsung isikan linknya secara manual atau copy paste, atau juga browse dari funnel yang teman-teman miliki. Oke. Selanjutnya ada elemen list atau icon list. Ini biasanya saya gunakan untuk menyampaikan masalah atau benefit dalam bentuk poin-poin ya. Misalnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa ganti ikonnya. Misalnya oke. Bisa juga atur alignmentnya dan juga atur jarak antara listnya satu sama lain ya. Teman-teman bisa atur juga besaran ikonnya supaya terasa powerful gitu masalahnya. Silahkan atur sesuai kebutuhan teman-teman ya. Biasanya saya gunakan seperti ini. Lalu kita lanjut ke quote ya. Quote ini biasanya saya gunakan untuk testimoni. Jadi biasanya bentuknya seperti ini. Saya bikin 3 kolom. Lalu sama semua bentuknya, hanya beda di isinya saja. Jadi ini teman-teman bisa kayak terima kasih mas, dan testimoni lainnya yang teman-teman dapatkan dari customer ya.
Oke, kita selanjutnya ke bagian terakhir yaitu navigation ya. Nah, biasanya navigation ini digunakan untuk landing page yang menyediakan menu ke halaman lain ya. Misalnya menu ke halaman konfirmasi pembayaran gitu. Untuk menunjukkan cara bagaimana sih mengkonfirmasi pembayaran di toko online Anda, seperti itu. Ini bisa diatur dari mulai si gambarnya ya, teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu juga di gambar sendiri bisa teman-teman gunakan link, bisa pasang link. Lalu di navigation linknya bisa teman-teman tambahkan navigasi yang teman-teman perlukan. Misalnya tadi contohnya si konfirmasi pembayaran ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa linknya. Misalnya seperti itu. Jangan lupa juga diisi link di navigasi yang lainnya ya.